Nada bicara Mei Rumakewi meninggi saat membicarakan adiknya yang baru saja meninggal. Pihaknya tidak terima, pihaknya punya anak, punya adik itu dalam keadaan sehat-sehat, namun karena insiden yang sangat brutal, nyawa melayang. Ini adalah kehilangan yang sangat luar biasa. Pergi tanpa pesan, tiba-tiba luka dan meninggal dunia. Mei Rumakewi bilang adiknya Marcelino Manserba Rumakewi seakan-akan musuh negara. Padahal ia bekerja sebagai aparat berpangkat bribtu berdinas di Satuan Reskrim Polres Mamberamo Raya. Marcelino tewas akibat baku tembak dengan personel Satgas Pam Rahwan Yonif 755 Galet di pertigaan Jalan Pemda 1, Kampung Kasunaweja. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Minggu 12 April. Berdasar keterangan tertulis dari Polda Papua, terdapat satu tembakan di luka leher kanan Marcelino. Dalam baku tembak itu, dua polisi lain meregang nyawa. Mereka adalah Bribtu Alexander Dun, anggota Satuan Reskrim yang terluka tembak pada paha kiri dan satu luka di leher kiri, serta Bribda Josias Bangga, anggota Satuan Sabara. Bribka Alfa Kitali, anggota Satuan Reskrim, juga terluka tembak pada paha kiri, sementara Brigpol Robert Marin, anggota SPKT, kena 3 luka tembak di bagian punggung. Mereka selamat, kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Dari pihak TNI, Kopda Johnson, anggota Satgas 42 BKU 755 Kostrat, mengalami luka sobek pada pelipis kiri akibat pukulan senjata. Bentrok antara Polri dan TNI ini bermula pada Sabtu 11 April 2020 ketika anggota Polres Mamberamo Raya bernama Bribda Petrus menyewa motor kepada sopir ojek bernama Rahman Sakai dengan biaya Rp50.000 per jam. Saat dikembalikan, Petrus hanya memberikan Rahman duit Rp50.000, padahal motor tersebut disewa selama 3 jam. Rahman lantas menyerahkan surat-surat kendaraan ke Petrus. Petrus menginjak-injak surat tersebut. Tidak terima, Rahman lantas melapor ke Satgas Yonif 755 TNI. Sekitar 10 orang Satgas lantas mencari Petrus. Ia dikeroyok. Lalu karena tak terima dipukuli, saudara tua lantas mengadu ke anggota Polres Mamberamo Raya. Pada Minggu, puluhan personel Polres Mamberamo Raya menyambangi pos Satgas dan mereka kembali ribut. Saat inilah adu tembak terjadi. Kabitumas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal menyatakan peristiwa itu masih dalam penyelidikan. Terdapat tim nantinya yang akan mengurai permasalahan. Demikian kata Kamal ketika dihubungi reporter Tirto Minggu 12 April 2020. Kamal enggan menyebut keduanya bentrok. Tidak ada bentrok, hanya ada salah paham. Apa yang akan diselidiki termasuk siapa persisnya pelaku penembakan. Mei Rumakewi mengatakan dia belum tahu siapa yang menembak adiknya, meski faktanya penembakan terjadi di dekat pos TNI. Mei juga menuntut Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih menindak pelaku seadil-adilnya serta meminta Komnas HAM untuk turun tangan. Pemakaman Chandrajaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, jadi tempat peristirahatan terakhir Marcelino, anak ke-9 dari 11 bersaudara kelahiran Merauke. Ia dikuburkan pada siang hari. Sementara itu, perempuan 40 tahun yang bekerja sebagai guru di salah satu SMP di Timika ini juga meminta para elit aparat mengevaluasi bawahannya yang membawa senjata. Bisa saja mereka dari daerah yang sama, bekerja di negeri leluhur, namun kenapa ditembak? Di mana penghargaan bagi anak Papua ketika dia ikut proses pendidikan kemudian mengabdi
kepada negara. Bagi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, akar dari persoalan ini adalah impunitas. Di atas kertas, siapapun yang menyalahgunakan senjata api harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, ideal itu selama ini tidak ditegakkan. Hasilnya, tidak pernah ada efek jerah, nihil efek gentar, dan tak terwujud keadilan bagi korban. Bayangkan saja, kasus-kasus penembakan terhadap aparat oleh aparat saja tidak pernah dituntaskan. Bagaimana dengan penembakan terhadap warga? Demikian kata Usman kepada reporter Tirto. Inilah yang disepelekan, tak pernah dituntaskan. Akhirnya ada lagi, lalu dilupakan lagi. Pernyataan Usman adalah rangkuman dari sejarah panjang kekerasan di Papua. Dalam laporan berjudul "Sudah, Kasih Tinggal Diamati, Pembunuhan dan Impunitas di Papua", Amnesty mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan antara Januari 2010 sampai Februari 2018 dengan memakan 95 korban jiwa. Polisi menjadi tersangka dalam 34 kasus, tentara 23 kasus, dan keduanya dalam 11 kasus. Dari 69 insiden yang didokumentasikan dalam laporan ini, ada 25 kasus yang tidak ada investigasi sama sekali. Bahkan tidak ada investigasi secara internal. Sementara dalam 26 kasus lain, polisi maupun militer mengaku telah melakukan penyelidikan internal tetapi tidak mengumumkan hasilnya kepada publik. Insiden penembakan kembali terjadi di Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua Minggu 12 April 2020. Penembakan ini merupakan bentrok antara anggota Polri dan TNI. Akibatnya, 3 anggota polisi meninggal. Kesalahpahaman antara oknum anggota Pos Satgas Pamrahwan Yonif 755-20-3 Kostrad dengan anggota Polres Membramo Raya, kata Kolonel CPL Eko Daryanto. Dalam insiden tersebut, 3 anggota polisi meninggal setelah ditembak anggota Pos Satgas Pamrahman Yonif 755-20-3 Bribtu Marcelino Rumai Kewi. Anggota Satuan Reskrim Polres Mamberamo Raya mengalami luka tembak pada leher bagian kanan sebanyak 1 kali. Bribda Yosias Nibangga, anggota Satuan Sabara Polres Mamberamo Raya mengalami luka tembak pada bagian leher kiri 1 kali. Dan Bribtu Alexander Dun, anggota Reskrim Polres Mamberamo Raya mengalami luka tembak pada paha kiri. Jenazah akan diterbangkan ke Jayapura untuk dilakukan visum di RS Bayangkara Jayapura, kata Kabid Humas Polda Kombes Pol AM Kamal. Berikut kronologi penembakan. Minggu 12 April pukul 7:40 waktu Indonesia Timur. 5 personel Polres Mamberamo Raya mendatangi Pos Satgas Pamrahman Yonif 755-20-3. Mereka mendatangi pos untuk menanyakan aksi pemukulan terhadap rekannya. Pukul 7.45 waktu Indonesia Timur, terdapat oknum TNI yang melepaskan tembakan. Akhirnya 3 orang anggota polisi tewas di lokasi. Sumber kumparan menyebutkan terhadap 2 lainnya anggota polisi yang mengalami luka tembak.